Ibumu sangat berperan di dalam hidupmu. Masuk. Iya toh, kamu deket sama mama. Banget, Mbak. Kamu itu wanita hebat. Bener, mama bilang gitu. Mama selalu bilang gitu. Kamu rindu sama mama? Aku kangen banget sama mama. Mama. Sakitmu itu luar dalam. Kalau hatimu bersih, Allah senang. Hatimu kotor, Allah itu gak betah, tapi tetap tidak meninggalkan kita. Itulah baiknya. Ada settingan nggak tadi? Oh, gimana mau settingan, orang dari awal aja udah. Semua yang ada padamu, kiri dan kanan itu kayak berat sebelah. Terus aku rabah, loh kok tiba-tiba ada benjolan. Aku ya dokter cuma jawab harus segera operasi. Jalani terapi 3 kali, Allahu Akbar. Aku sing minum wongi orang ono di dunia ini sing tanggal 15 Bulan apa? Bulan 7, 15 bulan 7. Siapa? Yang selama ini ngikutin almarhumah mama. Mama udah nggak ada. Mama 15 Juli Ya Allah, 2021. Mama itu pelindungku, Mbak. Kakek boleh duduk ya. Ini Reni mau banyak dapat informasi. Mama ngelindungin aku terus, Mbak, meskipun mama nggak ada. Oh iya, beliau bersama sosok ini. Allahu Akbar. Apa yang Jadi banyak yang bilang dari dua leluhur, dari pihak papa sama mama itu emang ada leluhur yang jaga. berarti Dari ini pihak dari- papa dari ada, mama. dari pihak mama ada. Iya, ini leluhur dari mama. Mbah, ini dari mana? sing nguati awak Sing nguati awakmu. Yang bagus. bahkan sing menantangmu Sing menantang. untuk hijrah dari kota itu. Yang menantang. Untuk hijrah dari kota itu. Dulu kan kamu dari Oh iya, daerah, terus aku dari daerah terus merantau ke hijrah. Jakarta. Iya. Aku merantau ke Jakarta pun itu karena tantangan dari mama. Ada yang jahat sama cucunya ya, Mbah? Awak iyo kuat Awak wis kuat katanya. Walaupun ada yang jahat tapi kamu kuat gitu ya, Mbah? walaupun wis dipendem kanan kiri atas bawah, tapi awakmu ora iso tumbang. Masya Allah, tabarakallah. Kok sejahat itu ya, tapi ya, Masyur. Mbak ya. Salah saya apa sih, Mbak? Kok ada orang yang jahat sama sekuat-kuatnya saya? Kok nggak mikir saya itu punya anak-anak yang harus saya nafkahin loh, Mbak. Gusti Allah menguji awakmu Jadi melewati rogoe manusia itu. ya, bagian dari ujian Allah itu mungkin maksud Mbah ya. Kalau Mbah bilang sudah lama itu berapa tahun, Mbah? Ojo di orang-orang kesalahan sopo. Oke. Walaupun sesungguhnya dirimu pun sudah tahu. Tadi Mbah bilang ditanam di atas di bawah itu maksudnya ditanam di mana, Mbah? Kau pun tak merasakan dalam tubuhmu serangan-serangan itu. Kowe manusia yang kuat. Ojo ngerubah pikiranmu. Sing kuat, pikiranmu kuat dari dulu. Sudah kuat, jangan lemah karena rasa cekat-cepit sing sithik Tujuannya apa, Mbah? Makhluk itu dikirim. menumbangkan. Sesungguhnya kan niat itu niatnya untuk Menundukkan. Oh benar tadi pantauan si terapis sebelumnya. Tujuannya menundukkan lalu karena wis suwi sudah mengakal, jadi ia mencari kelemahan wanita. Malam itu karena telah sekian lama ada di awakmu, semakin lama
Karena kamu nggak rasain, jadi makhluk itu bersemayam terlalu lama di badanmu, akhirnya menggerogoti fisik ya. Berarti positif ya, awalnya non medis jadi medis ya Mbah? Iya, jadi pengentalan darah, bukan pengentalan, penggumpalan. Iya. Karena panas. Nah kan sudah diterapi nih Mbah, sudah 3 kali. Nah apakah masih ada Mbah di badannya yang makhluk yang bersemayam Mbah? Luka akan selalu meninggalkan bekas. Jadi masih ada ya Mbah? Seperti luka kulit yang terlukai akan selalu meninggalkan bekas. Saya pingin benar-benar hilang, Mbah. Kalau memang masih ada hasil-hasil dari kiriman-kiriman jahat di badan saya, Mbah. Saya pingin sehat. Karena harus berjuang untuk Saya anak-anak. harus sehat demi anak-anak. Saya harus umur panjang demi anak-anak. Anak-anak butuh Amin. saya, Mbah. Saya harus kuat demi anak-anak. Mereka sudah terkalahkan oleh dirimu. Mereka itu makhluknya atau pelakunya? Sang pelaku Sang pelaku. Maksudnya terkalahkan tuh gimana Mbah? wis ojo ulik-ulik. Oh jadi ulik-ulik. Iya. Ya tapi pengen tahu aja, kan tadi Mbah bilang sudah kalah. Artinya sudah kalah itu apa, penyakit yang dialami Reni pindah ke dia atau bagaimana kalahnya itu? Ia tak bisa selamanya menunjukkan Iya, tak bisa selamanya menundukkan aku. Terus? sudah besar. Yang lihat ke Vea sudah besar. Cucunya berarti ya Mbak ya? Sempat ketemu mamahmu? Oh, kalau sama mamaku, Ketemu, iya, tapi kalau kan kak- mama kan kalau kakeknya? masih, kan papaku masih ada, almarhum papa. Oke. Kok papaku kandung masih ada, masih ada. Oh masih ada, tapi kalau mama udah almarhum. terus bapaknya mamah maksudnya? Oh ya, kakek- kenal. Nah, lah, itu dia. Kecil, oh iya, sempet gendong Vea juga. Oh gitu ya. Gendong. Sampai Altaf pun juga Yangkung masih ada. Jika ingin membantunya, Ya. Iya. mungkin Gusti Allah mendatangkan untuk menguji kalian. Apakah kalian ingin saling membantu? Iya, Oh. insya Allah. Iya iya. Jadi dia bilang kalau memang mau saya bantu obatin, ya silakan. Tergantung Mbak dan kita. Kalau memang sama-sama mau ini ya, tolong dibantu. Dan kau pun ojo merasa diuji Gusti Allah karena rasa sakit itu. Tapi bagaimana kau bisa menjalani dan menjadi penyemangat untuk wong-wong kabeh Iya. yang telah kau alami? Iya, Mbak aku mau nanya, waktu Reni pergi umroh ya Mbak, secara medis kan dokter menyatakan kalau nanti berisiko, tapi waktu di sana kenapa dia banyak kemudahan? Doa itu sudah dikabulkan. Masya Allah. Yang kau doa Kamu doa apa? di depan Ka'bah. Ka'bah itu Doa apa? sudah dikabulkan. Masya Allah. Tak ada yang tak terkabul. Iya benar ya. Semua doa kamu dikabulkan Allah. Masya Allah. Seperti yang keluar dari mulutmu, Gusti Allah sudah menjadi manajermu. Doa-doa itulah yang kau panjatkan di depan Ka'bah itu. Kau tak meminta kesembuhan, tapi kau meminta yang terbaik untuk dirimu. Walaupun kau merasa berat menjalani keikhlasan toh. Berat ya menjadi ikhlas. Ilmu ikhlas itu ilmu tingkat tinggi, Mbak. Kadang saya ngerasa saya bisa ikhlas, tapi ternyata Nggak sanggup. kadang saya down. Tapi pelan-pelan saya memang belajar. Tahu awakmu, pundakmu kuat untuk memikul. Pundakmu kuat untuk memikul semua ini gitu. Gusti Allah sedang memeluk awakmu. Itu saja yang bisa aku katakan. Tapi Aku arep balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.
Kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk yang di badan Ismi. Yuk kita pindah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Alam dunya ingsun ingkang roko kowe iki jalure selatan dong. Jalur selatan. Maksudnya Ini Cabang bayi parang tritis. pantai selatan. saking selatan sing ngandungi awakmu ki Mama. jamane biyen ki saking selatan dong. Yogyakarta. Iya, Jogja. Mama dari Jogja. Mama itu keluarga besarnya dari Jogja. Oh. Tapi kalau mama itu karena perang, jadi keluarga besarnya itu ngungsi sampai ke Curahjati, Banyuwangi. Jadi mama lahirnya di Curahjati, Banyuwangi. Cuman darahnya darah Jogja. Titik awale sing ditelok leluhure kowe sing Leluhurnya? dijadike patokan. Oke. Berarti leluhurnya dari Jogja ya? Oke, pantai selatan. Mulane kowe ki senengane kuwi batikan. Senengannya yang batik. Oh iya bener, dia pakai batik. Iya, kamu gak suka pakai batik? Doyone ono ning ingsun ning jiwa. Kamu itu memegang teguh budaya, pemberani, tetap anggun, budi pekerti. Karena manusia dilihat dari budi pekertinya, bukan dari jabatannya. Banyak pada zaman dulu tokoh-tokoh penting itu beliau justru melarikan diri dari kedudukan dan istana-istana megahnya. Iya. Panjenenganipun sampun ngerti Iya. Ngerti, ngertos. tokoh-tokoh Iya. hebat justru meninggalkan Meninggalkan kerajaan. Istana. dan kau berhasil Mengembara. mendirikan istana di dalam jiwamu sendiri. Karena rumahmu adalah jiwamu. Ini apa ya, manggilnya apa ini? Yang putri. Putri. Kemanapun, nak, Iya. seberat apapun, Berapapun. kau melarikan diri mencari hiburan, ketenangan, kebebasan di luar sana, tetap kau butuh rumahmu. Maka itu, wahai manusia, rumahmu adalah jiwamu. Ya, paham saya. Iya, iya. Dan kau mendapatkan ketenangan di dalam dirimu sendiri pada saat kepasrahanmu kepada Tuhan yang awalnya kau marah terhadapnya, tetapi Allah dengan cepat memberikan ketenangan kembali di dalam diri. Iya, yang kamu habis nangis, kecil langsung istighfar. ya. Pas digundulin malah teman-temannya yang pada nangis, Mbak. Nah, ininya tenang-tenang aja. Semua ini terjadi sangat berharga. Iya. Panglima Benar. Langit. Aku tahu nama Yang dari Jogja ini. Iya. ya, karena tokoh yang sangat besar di dalam dirinya adalah tokoh-tokoh ibunya. Ibumu sangat berperan di dalam hidupmu. Masuk Iya, toh. Kamu deket sama Mama? banget, Mbak. Aku merasa Dia Mama cerminanmu. meninggal. Aku masih punya utang sama Mama. Aku belum puas bahagiain Mama. Makanya sampai sekarang aku itu yang kalau inget Mama, aku itu ngerasa, ya Allah, kenapa sih aku tuh masih punya utang, aku itu belum puas bahagiain Mama, Mbak. Tapi maaf, ketika kamu mendapatkan ujian ini, apakah Mama sudah nggak ada? Mama udah nggak ada. Dan kau ingat perkataan ibu, kamu itu wanita hebat. Mama bilang gitu. Mama selalu bilang gitu. Mama selalu ngomong ke siapapun kalau aku itu kayak Mama. Aku itu wanita hebat. Dan Aku kamu kuat. cerminan mamamu. Mama sering bilang gitu, Mbak. Kamu rindu sama Mama? Aku kangen banget sama Mama.
Aku nggak bisa cerita apa-apa sama mama. Maju Reni, mungkin ini. Coba maju. Aku kangen mama. Biasanya kalau ada apa-apa sama aku, mama yang selalu bentengin aku. Aku sekarang nggak punya siapa-siapa, Ma. Kamu punya jiwamu, Reni. Aku nggak punya siapa-siapa, Mama. Tidak boleh bicara seperti itu. Kamu punya Tuhan. Dengarkan aku, Reni. Ojo ngono tondo. Gusti Allah paringi langkahmu, kabeh uripmu dimudahkan Gusti Allah. Ragamu ora rusak, Nduk. Ragamu tidak rusak seperti mereka. Kulit yang terbakar, kau tetap berwarna cerah. Iya betul. Wajahmu tetap bersinar karena kau pasrahkan kepada Tuhan. Tuhanmu menyinari jiwamu karena di sepertiga malam kau selalu ada di waktu yang tepat untuk memohon perlindungan diri. Itulah tirakatmu. Ojo nganti ditinggalno. Kudu dilakoni. Ibumu wanita yang hebat. Tunjukkan kau adalah cerminan ibumu. Mama luar biasa banget. Mama wanita hebatku. Mama wanita hebatku. Dan kau pun hebat, Reni. Ni itu hebat, Panggilnya dia, Mama. Reni. Mama manggil aku Lita. Oh gitu ya. Kenapa kok Lita? Reni Oh, Listia Nirmala. Oh, iya, Nama Listia kecil dari Nirmala, iya. Lita. Ita dan Lita. Kamu itu tidak boleh mengajak pikiranmu untuk menyakiti dirimu. Ngerti maksudku? Jangan mengajak pikiranmu, jangan mengajak pikiran-pikiran yang jelek. Mengingat orang-orang yang menyakitimu, itu hanya akan membuka penyakit-penyakit yang buruk di dalam dirimu. Yang terpenting semua sudah terlewati. Ya. Wis dilakoni dan akhirnya sampai terlewati semuanya. Oh, kau udah gak ada lagi yang jahatin saya, Bang. Dia khawatir Kejahatan itu milik dunia ini. Dunia ini tempatnya segala rupa. Dunia ini milik semua penghuninya. Baik itu sedih, bahagia, sakit, sehat, semua di sini. Kekayaan, kemiskinan, semua di sini. Tetapi yang harus kamu ingat, pegang teguh siapa Tuhanmu. Pegang teguh siapa penolongmu. Ingat itu. Kalau kamu memikirkan akankah ada kejahatan yang datang dalam diriku, itu berarti kau belum sembuh dari sakit. Kalau kau lapangkan pikiranmu, berarti kau sudah sembuh dari sakit. Yang dinamakan sakit adalah kesembuhan, sehat adalah kelapangan. Jauhkan pikiranmu dari rasa sakit, jauhkan pikiranmu dari prasangka buruk, lapangkan pikiranmu agar hidupmu menjadi lapang. Karena sesulit apapun dirimu, kau tetap diberkahi, nak. Amin ya Allah. Kau bisa beribadah di tanah suci, itu tidak main-main, Bang. Benar-benar. Manusia yang sehat saja bisa jatuh sakit. Kau yang sudah jelas kesakitan, tapi kau diberikan kekuatan dalam setiap langkahmu, memutari Ka'bah, Iya, insya Allah. berjalan kaki dari penginapanmu sampai ke tempat ibadah. Apakah kau kesulitan pada saat itu? Mudah banget ibadah saya. Apalagi, Malah dokternya mengkhawatirkan. Iya. apalagi yang kau khawatirkan? Allah sayang banget sama aku, Mbak. Berarti kalau kau menyayangi Tuhanmu, sayangi dirimu sendiri, jauhkan dari prasangka buruk. Karena setiap kezoliman akan kembali kepadanya. Pelakunya, iya. Iya. Setiap kejahatan akan kembali kepada kejahatan. Setiap kebaikan akan kembali kepada kebaikan. Karena
karena mereka tahu rumahnya masing-masing. Iya. Kalaupun mereka diperintahkan kepada siapa yang dia kehendaki, kalau yang ditujunya adalah sesuatu yang baik, tidak akan sampai. Iya yang masuk akal itu. Kan dia dikirim, pasti pengen pulang lagi. Dia tidak akan betah, gak betah Panglima. Iya. Yang biasanya dalam keburukan, tinggal dalam kebaikan, gak kerasa dia, gak kerasa. Kenapa Tuhanmu mengutamakan ibadah? Nah itu dia. Karena setan tidak suka dengan ibadah. Itulah yang membuatnya tidak betah. Iya. Mau kemana lagi? Maka aku katakan sejak awal, jiwamu adalah rumahmu. Orang sakit itu butuh rumah sakit. Seperti tempatmu ini, ya tontonan mengingatkan. Sakitmu itu luar dalam, baik dari dalam sisi jiwamu juga ragamu. Nyoto lah ya, kok tiba-tiba kok terjadi suatu hal itu. Tidak ada 1, 2, 3, langsung 4. Angka itu tidak ada batasan. Sama seperti kehidupan ini. Dunia ini bebas, tetapi jiwa itu tidak boleh liar. Karena setiap jiwa sudah ada tuntunannya untuk keselamatan. Seperti perintah-perintahnya Gusti Allah, ya tanda. Berarti berpikirnya sekarang yang baik, berperilakunya yang baik, sesuai dengan perintah Allah. Pikiranmu akan menjadi kenyataanmu. Hati-hati, terkadang sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita itu bisa jadi karena pikiran kita juga. Itu yang ngeri Panglima. Jadi rumah itu harus dibersihkan, yaitu jiwa kita yang sambung kepada pikiran. Terkadang pikiran dan jiwa itu bicara, mesti Panglima ngerti. Iya. Betul. Itu yang dinamakan ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ketika ada percakapan antara dan Hati dan pikiran. panjenengannya pun berbicara dengan Tuhan, mesti lewat batin. Lewat hati. Betul. Petunjuk juga lewat hati. Karena Tuhanmu adanya di Di dalam dalam dada. Hati, batin. hati kita. Kalau hatimu bersih, Allah senang. Betul. Hatimu kotor, Betul. Allah itu gak betah. Betah. Allah Mesti Maha keluar Suci. masuk. Allah Maha Suci. Dia tapi tetap tidak meninggalkan kita. Itulah baiknya. Ya no. Saiki yang utama adalah jaga kesehatanmu secara jiwa. Iya. Ragamu milik Allah. Karena tanggung jawabmu itu ya jiwa. Raga ini semuanya sudah Allah yang menjaganya. Tetapi jiwa kita yang bertanggung jawab. Benar enggak? Betul. Sekarang keajaiban itu datangnya dari Allah. Lah kamu sakitnya bagaimanapun, kesembuhannya milik Allah. Mau profesor ya, mau orang hebat, kalau Allah tidak berkehendak, apa jadinya? Maka jangan pikirkan ragamu, benar untuk perkataanmu. Jangan takut bila wahai wanita-wanita yang kalian mempunyai penyakit dengan payudaramu. Jika payudaramu hilang, jangan takut, karena dia tertutup dan hanya dirimu yang tahu. Tetapi jangan hilangkan keimananmu di dalam jiwamu. Itu yang harus kalian takuti. Dengan begini kau rajin berada di sepertiga malam, sujud dan memohon kepada Tuhan. Rutin dilakukan olehmu. Inilah hikmahnya. Kau semakin mengenal dekat dengan Tuhanmu. Maaf kalau boleh tahu, ini berarti yang mendampingi mamanya Reni ya, dengan bahasa siapa namanya? Ibumu baik dulu, leluhurnya adalah abdi dalam. Iya Tan Ren, di Jogja. Maka kalian pasti akan dilindungi. Nah ini yang putri berarti ya, namanya siapa yang? Wanita yang teraniaya. Oh iya bener. Pasien-pasien kami kalau wanita-wanita teraniaya selalu didampingi dari Pantai Selatan. Oh gitu. Dayang-dayang Bunda. Oh iya. Mendampingi aku merinding. Kamu punya kelebihan di dalam dirimu. Oh berarti ini dari Pantai Selatan ya? Nyai siapa?
Ini dampingi mama, dampingi kamu juga. Boleh tahu namanya, Nyai? Kau kenal denganku. Siapa ya, Mbak? Mungkin pernah nemuin lewat mimpi ya, Pak ya? Pernah mimpi nggak? Rani belum ingat itu. Tidak perlu kau tahu. Yang terpenting kau dengarkan apa perkataanku yang baik. Ambillah. Oh, Iya. mungkin beliau suka bisikin. Seperti sosok leluhur yang kau tidak ketahui, tapi kau mendengarkan kisahnya sampai saat ini, dok. Karena yang terbesar di dalam kehidupanmu jelas adalah mamamu, maka kami menyertaimu. Iya. Monggo, Panglima. Terima kasih. Makasih, Nyai. Assalamualaikum. Jaga Mama. dirimu. Mau dipegang kepalamu kayaknya. Semoga urusan kowe dan anakmu kakak dimudahkan sing kuasa, Amin. akan mendapatkan Amin. tujuannya untuk mencapai pendidikannya. Amin. Karena anakmu punya tujuan mulia. Dua yang cowok dan Bekerja yang cewek. keras, terutama sing Yang cewek, Fea. putri iki tak restui. Semoga mendapatkan peluang besar, Amin. Amin. mendapatkan biaya pendidikan Amin. Semoga beasiswa. dimudahkan. Sing penting jaga budi pekerti, tuntunan cara bicaranya dijogo, Dok. Ibadahe dilakoni, uripmu mudah kabeh. Amin ya Allah. Ditompo dunia ning tanganmu. Pesanku kuwi. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallah afahatibtum annama khalaqnakum abatan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa adilidz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu akbar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. 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 Allah akbar. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahim. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahim. Oh, sakit ya, Pak? Mbak, sakit. Allah. Pangkala. Bismillah. Alhamdulillah Reni sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan Panglima yang berfungsi untuk membersihkan dan juga memagari badan Reni dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat. Ya, alhamdulillah Reni sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah mengungkap akar permasalahannya dan juga sudah diberikan resep obat herbal juga doa yang harus diamalkan sebagai perisai diri. Nah, sekarang Reni apa yang dirasakan?
before after? Sekarang udah lebih enteng, terus mata bengkak kayak begini nih kan, nggak nyangka sih ternyata akhirnya juga saya bisa ketemu dengan yang selama ini menjaga saya, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ya begitulah, ada yang menjaga. Terus dari hasil mediumisasi tadi, perasaan kok semua mediumisasi membuat mewek ya? Ini mungkin episode mengandung bawang ya? Iya, yang paling Padahal aku kepinginnya gak nangis, tapi tahu-tahu nangis, apalagi pas tadi lah, nggak nangis lagi aku, enggak lah. Yang paling ini yang mana? Yang paling menyentuh hati itu yang mana? Dikasih tahu kalau yang menjaga aku selama ini itu dari mama. Tadi waktu ditulis tanggal waktu ditulis tanggal wafatnya tadi kaget nggak? Kaget banget. Aku ya kita kan udah lama nggak pernah ketemu ya, sampai mamaku meninggal kan aku juga nggak tahu. Tiba-tiba keluar 15/7. Wah, gemeter merinding. 15 bulan 7, 15 Juli Tahun? 2021. Mama meninggal. 15 Juli 2021 dan itu berbarengan dengan itu 15 Juli itu hari lahirnya almarhum adikku. Adikku udah meninggal dulu berapa bulan sebelumnya. Ulang tahun almarhum adik 19 Januari 2021. Mama meninggal tepat di hari ulang tahunnya almarhum adik. Ya saking dekatnya hubungan emosional mereka berdua. Langsung pecah tangisnya tadi, udah nggak sanggup lagi. Karena aku merasa itu tadi Mbak yang aku bilang, aku masih punya banyak hutang, aku pingin banget belum puas aku bagian mama. Tapi tadi dibilang mama udah tenang kok, sebenarnya lihat kamu setegar ini tuh mama juga bangga gitu loh. Tadi si Nyai ngomong. Ya gitulah. Nangis lagi. Aku paling gak bisa kalau bahas masalah mama. Iya wes. Iya. Terus terapinya sakit ya? Kan sakit banget, Mbak. Kamu kan termasuk orang yang bisa menahan tingkat kata adikku yang dokter, level toleransi sakitku itu di atas rata-rata orang gitu loh, makanya. Tapi ternyata tadi saat diobatin ya sakit gitu loh. Mungkin itu tadi sakitku berarti kalau orang-orang lain udah luar biasa sakit. Aku nggak teriak-teriak tapi sakit, nggak yang sampai wah nggak, tapi sakit emang. Sakit Mbak, ya sabar aku sakit, nyabarin aja gitu. Di ujung-ujung itu yang sakit. Nah, kayak silat itu loh, kayak disilatin. Aduh, kayak dikulitin, disilatin, nahan banget ya Allah. Sakitan mana sama beranak? Sakitan ini beneran. Sekarang bayangin dulu 10 jari. Padahal cuma ditempelin lada doang ya. Aduh, nggak tahu deh itu kalau aku sampai gini. Aduh, aku sakit, aku butuh tangannya Mbak Ara. Mudah-mudahan nggak luka. Nggak apa-apa, aku udah biasa. Makanya aku sering ayo kamu pegang. Ada yang pernah udah pernah diludahin. Asya Allah, serius Mbak? Iya, udah biasa namanya pasien kan. Istilahnya dia memang lagi butuh bantuan kita. Iya, aku sampai ya udah itu tadi sih sakit banget. Ya karena tadi kan leluhurnya pesan juga ke Panglima tolongin gitu kan. Jadi biar sekaligus bersih tuntas gitu loh. Nah, tapi Panglima kan bilang masih ada gitu. Mungkin sosok itu ngumpet kali selama ini bersemayam nggak di mana sih Panglima? Aman nggak netral. Karena Panglima biasanya dia bisa di dalam darah kita, dalam daging kita, dalam tulang kita, di punggung kita dia nempel. Tapi makanya saya bilang Allah itu luar biasa sayangnya sama aku. Jadi ada aja jalannya Allah mempertemukan aku dengan orang-orang yang bisa ngobatin. Ya kan sekarang dari yang ngobatin sebelumnya aku juga nggak kenal. Tiba-tiba bukan dari awal. Tiba-tiba ada teman. Kalau misalnya nggak ada temanku yang WA aku, dia mimpi melihat ular di rumah gitu. Dan dia matuk aku, mungkin aku tetap aja pengobatan medis aja, nggak ada curiga. Begitu dia tiba-tiba, ini orang yang aku nggak akrab sama sekali loh ya, cuman berapa kali ketemu di acara, terus kadang-kadang juga WA, cuma say hello, tiba-tiba ngasih tahu. Dari situ aku langsung loh, kok aneh ya, terus aku googling, apa artinya mimpi dipatok ular, nih gini. Semuanya pada kaget, aku tanyain, itu kan nggak bagus, arti itu kan nggak bagus. Dan ternyata sinkron dengan hasil pantauan Panglima ya. Itu jadi sebetulnya ya awal-awal ya say thanks. Aku berterima kasih banget dengan temanku yang sudah WA aku ngasih tahu kalau dia itu mimpi ngeliatin ular masuk ke rumah dan matuk aku. Kalau dia nggak WA aku, mungkin aku tidak ada punya pikiran macam-macam. Karena aku merasa aku baik-baik aja. Dan ternyata bersemayamnya sudah cukup lama, 20 tahun kan? 18 tahun. 18, mungkin sekitar itu ya. Itu. Ya, tapi yang sekarang dirasakan ini, kalau wajahmu sih lebih cantik terus terang aja. Iya.
orang mata bengkak habis nangis sama aja lebih cantik dari auranya mana. gitu, kasihan gitu. Insya Allah. Lebih sih Mami. Wajah mukanya mah. Mata bengkak habis nangis. Gitu. Tapi udah ini ya, udah lebih lega. Aku lebih lega, udah lebih plong lah dan itu tadi sih pokoknya aku percaya banget Allah itu luar biasa sayang. Dipertemukan aku dengan orang-orang yang di luar prediksi bisa bantu aku. Tiba-tiba aku ngechat kamu, ngajak Iya, collab. itu kan kita udah itu kan makanya aku percaya banget itu semua sudah jalannya Allah. Oh, iya. Aku kan udah ngasih Allah X, manajer itu terbaik semuanya. ya. Allah manajer terbaikku, Luar Allah biasa. melindungi aku luar biasa. Terima kasih Panglima Langit, terima kasih Sama-sama. Mbak Ratna, terima kasih. Mbak. Jadi udah nggak ada ini lagi undang-undang lagi ya? Ada yang mau ditanyakan lagi ya Kak sama Panglima? Ada settingan nggak tadi? Oh, gimana mau settingan? Iya, aku juga sok banget tuh sama apa itu yang bikin gak Nah, settingan. gimana mau settingan orang dari awal aja udah keluar akal lima. Kita Akhir ada ya, obrolan mana apa. kenal sama Akhir? Nah, aku Baru sekali ketemu. sebenarnya aku, aduh, aku kan orangnya penakut ya Mbak ya. Tapi begitu Masnya tahu-tahu, lah, kok tahu-tahu 15.7. Terus habis gitu, kok bisa ini Tahu ya? mama apa segala macam, kan merinding gak karu-karuan aku terusan gitu loh. Terus ada rasanya, masya Allah ternyata kasih sayang seorang ibu itu luar biasa. Iya. Tuh. Luar biasa. Betul. Mau beliau itu masih ada di dunia Maupun maupun tidak. sudah tidak ada di dunia, ternyata Bumi tetap doanya ada ya. doanya itu tetap Mengalir. mengalir untuk Insya Allah. anak-anaknya Iya juga. dan itu perisaiku. Betul. Iya, Iya. betul. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Reni Iya. Listian Nirmala ini. Ya, memang dalam kehidupan ini pada saat puncak akhir dari arti sebuah keikhlasan itu bisa kita jalani dari lubuk hati kita yang terdalam, karena memaknai dan mengerjakan sesuatu ikhlas itu nggak hanya apa ya istilahnya itu disebut dengan kata-kata gitu, tapi ikhlas itu perbuatan sebenarnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu adalah perbuatan, bukan ucapan. Orang bisa bilang, oh aku ikhlas menerima segalanya, Tapi hatinya tapi hatinya kenyataannya begitu Tuhan berikan cobaan buat kita, ternyata keikhlasan itu terlihat pada saat sesuatu itu memang sedang berjalan, bukan sesuatu sedang dibicarakan, tapi sesuatu yang sedang berjalan. Di situ kita tahu hati kita sejauh mana menjalani sebuah arti keikhlasan yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Dari situ Mbak Reni itu sudah berhasil menjalani arti sebuah keikhlasan, bukan hanya sekadar ucapan, tapi udah melakukan dengan perbuatan. Nah, itulah puncak keikhlasan yang sebenarnya adalah perilaku yang ditampilkan. Nah, dan kesabaran juga demikian. Orang enak bilang sabar ya. Padahal susah ya. Coba kita yang kena, coba kita yang mengalami. Sabar nggak? Ya kan gitu kan? Nggak mudah, nggak semudah apa yang kita omongin gitu. Kesabaran dan keikhlasan. Jadi ilmu yang paling tinggi di dunia ini adalah ilmu ikhlas dan sabar. Benar tadi kayak Mbak Reni bilang. Jadi manusia harus belajar itu bukan hanya dari ucapan tapi dari perbuatan. Di saat kapan kita tahu? Di saat kita mengalami musibah, di saat kita mengalami macam-macam lah ujian yang dibilang, mungkin ditipu orang, mungkin dikasih penyakit, mungkin orang tua kita meninggal, mungkin anak kita kehilangan anak kita, najubillah bin jalik, mungkin apapun macam-macam bentuknya cobaan orang mungkin masing-masing ya diberi cobaan yang berbeda-beda dengan Tuhan. Tapi ya itu kembali lagi ke memaknai arti sebuah keikhlasan pada saat kita bisa menghargai rasa syukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, betul. Sehingga sampailah kalimat tadi yang hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula, dialah sebaik-baik penyerahan, dan kita serahkan segalanya apa yang menjadi persoalan hidup kita kepada Dia. Kita sandarkan diri kita hanya Dia yang bisa menolong dan hanya Dia yang bisa memberi kebaikan buat kita. Maka itulah kunci daripada semuanya yang bisa kita lakuin. Jadi menurut saya itu aja sih pesan dari saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.